Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera di seluruh Indonesia dari rakyat untuk rakyat. Di dalam acara seminar rakyat dengan judul menyingkap manfaat ekoenzim dalam Belesa. Apa tuh Belesa? Berkebun lestari alam. Yang sebenarnya diselenggarakan hari ini itu atas inisiatif dari komunitas ARMP. Apa tuh komunitas ARMP? Yaitu komunitas Akademi Rakyat Mandiri Pangan. Komunitas ini pesertanya sudah ada berapa ya? Aduh, saya juga lupa ya. Kayaknya ada 200 ya. Kayaknya ada 200-an anggota yang merupakan alumni serta kelas-kelas yang diselenggarakan oleh Akademi Rakyat Mandiri Pangan yang kekasannya itu adalah mereka ini memberikan perhatian lebih atas keberadaan Akademi Rakyat Mandiri Pangan dengan memberi banyak feedback sehingga membantu ARMP untuk melakukan visi misinya lebih baik lagi. Jumlahnya kalau saya Mbak Erli berapa ya jumlah komunitas kita ya? Mbak Erli ini salah satu dari anggota komunitas ARMP dan keinginan komunitas ARMP untuk menyelenggarakan perdana ke seminar untuk rakyat menyingkap manfaat ekoenzim dalam berkebun ini lalu difasilitasi oleh ARMP dengan bekerja sama juga dengan komunitas ekoenzim Indonesia. Dan Mbak Eri ini juga dari Ekoenzim Indonesia ya. Dan juga diselenggarakan berkat kerjasama dengan Yayasan Namaca. Yayasan yang banyak memberikan beasiswa di setiap kelas ARMP yang ARMP selenggarakan pasti ada beasiswa. Kelas ARMP ini banyak sekali sesuai dengan visi ARMP adalah sebenarnya ingin mewujudkan atau memandirikan rakyat atau lebih tepatnya adalah keluarga untuk mandiri pangan dengan prinsip-prinsip peduli bumi dan berbagi hasil kepada sesama. Nah, ARMP ini telah menyelenggarakan 7 kelas kebun rakyat mandiri pangan, sehingga banyak banget antusias dari rakyat ya. Kita menyebut rakyat karena sebenarnya juga ini untuk rakyat dengan ekonominya pun ekonomi Pancasila ya, ekonomi kerakyatan gitu ya, social solidarity ekonomi, nggak begitu mahal yang kelas-kelas kami selenggarakan dan sudah ada 7 kelas, setiap kelasnya sekitar 30-40 peserta dan akan ada kelas batch 8 untuk kebun rumah mandiri yang akan diselenggarakan nanti di tanggal 19 Februari. Nah, untuk kelasnya sendiri nanti bisa Bapak Ibu tanyakan di sekretariatan untuk bisa mendaftar awal Februari ya. Dan juga ada kelas Taman Hutan Pangan. Ini menghadirkan food forest di ladang atau di lahan yang Bapak Ibu punyai gitu ya. Bisa pinjem, bisa punya sendiri. Dan di ARMP sendiri dan di komunitasnya itu mereka saling dukung, berdoa supaya mimpi-mimpi untuk punya kebun rumah mandiri, untuk hutan pangan itu kami di sana peserta atau anggota itu saling mendukung. Ada lagi kelas sawah padi lestari. Jadi kelas ini rumah mandiri ya yang batch 8 tadi. Dan untuk sawah padi lestari telah diselenggarakan sekali itu menghadirkan ekosistem sawah di sekitar kita. Bahkan ada kemungkinan juga di rumah gitu ya melalui berbagai macam media ya. Lalu ada satu kelas permaculture design course yang akan diselenggarakan juga mulai tanggal 6 Februari ini perdana ya. Karena pandemi ini sehingga kelas yang terkenal dengan PDC ya, yang biasanya offline kita hadirkan secara online juga untuk mendukung program pemerintah untuk menangani pandemi COVID ya, kita hadirkan secara offline, tapi
ARMP berusaha menghadirkan atau menyelenggarakan kelas PDC itu tidak mengurangi esensinya ketika belajar secara offline. Oke, lalu seminar rakyat hari ini akan dipandu oleh Abang Chandra. Kenapa kita sebut Abang Chandra? Karena di komunitas ada Pak Chandra juga gitu ya. Yang kita sebut beliau ini pakar ini. Saya. Raja Mulsan. Iya, Raja Mulsan. Oke, dan untuk mempersingkat waktu supaya nanti Bu dosen banyak waktu untuk membagi ilmunya ya, dan Mas Anam juga nanti bisa backup secara filosofi ataupun melengkapi dari Mbak Erli yang sebagai narasumber kita. Saya serahkan saja waktunya kepada moderator. Abang Chandra, silakan waktunya. The time is yours. Baik, makasih Kakak Duma. Ini kalau yang tahu pasti sambil ngekek-ngekek sendiri ini. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih telah hadir di dalam webinar yang kita sebut kasih nama sebagai seminar rakyat menyingkap manfaat ekoenzim dalam berkebun lestari alam. Sesuai dengan apa yang sudah kami publikasikan, kita akan mendengarkan dua paparan. Yang pertama dari Mbak Erli dan yang kedua nanti dari Mas Ana. Sebelumnya saya perkenalkan, saya adalah Chandra. Saya kalau di dalam kelas-kelas ARMP ini saya bisa dibilang pembantu dosen lah kayak gitu. Jadi saya yang nemeni dan bantuin para dosen-dosennya ARMP untuk menyelenggarakan dan menyampaikan materi-materinya yang luar biasa. Dan hari ini kita berkesempatan untuk mendengarkan pemaparan dari Mbak Erli dan Mas Anam. Mbak Erli saat ini tinggal di Bangil, dan sesuai tertera di poster, mungkin yang sudah Bapak Ibu simak, bahwa kegiatan Mbak Erli ini banyak, terutama di kegiatan pemberdayaan ibu-ibu, gitu ya, melalui kegiatan ibu profesional maupun juga melalui kegiatan berkebun. Ya, ada mungkin nanti Mas Anam juga akan menyampaikan apa pentingnya dari berkebun, dan berkebun itu seharusnya bagaimana yang disebut dengan lestari alam. Baik, kita tidak perlu berlama-lama, kita akan langsung dengarkan pemaparan dari Mbak Erli, dan nanti juga ada tanya jawab. Untuk tanya jawab bisa dilakukan melalui dua media. Yang pertama adalah melalui via chat room atau chat box, bisa dilakukan kapan saja. Jadi sekiranya Bapak Ibu ada pertanyaan, langsung disampaikan saja lewat chat box. Dan kemudian nanti setelah pemaparan dari Mas Anam akan kita buka sesi tanya jawab secara langsung. Dan dari ARMP ini ada hadiah bagi peserta diskusi yang aktif di hari ini. Hadiahnya seperti apa kita tunggu nanti, dan setelah sesi tanya jawab dibuka. Dan kemudian materi presentasi akan dibagikan, jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu menanyakan apakah materinya bisa dibagi gitu. Biasanya banyak sekali yang menanyakan itu. Saya sampaikan di awal, itu akan dibagikan. Sekali lagi seperti sudah disampaikan oleh Kak Duma tadi, bahwa tujuan dari RMP adalah memberikan pemberdayaan terutama dalam hal kemandirian pangan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, yang dilakukan oleh rakyat sendiri. Jadi misalnya negara nggak memikirkan mengenai kemandirian pangan, bagaimana juga harus ada yang memikirkannya. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri.
Baik, kita sambut pembicara pertama kita saat ini, Mbak Erly Oktania. Saya persilakan Mbak Erly. Saya juga pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya deg-degan ini. Santai, Mbak. Pendaftar terakhir yang tercatat yang saya pantau ada 411 tadi, Mbak. Pak Chandra, Pertama kali Nyon Sewu itu mungkin jadi pembicara online Ya. dan banyak. Kenapa maaf, Mas Anam? ya mungkin yang lain di mute dulu yang lain. Oke, sudah. Oke, sebentar ya. Saya mute all, terus kemudian Oke. Silakan lanjut Mbak Erly. Di unmute dulu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya dari komunitas ARMP, Mbak Duma dan Pak Chandra. Keder disandingkan sama Pak dosen, Mas Anam. Ya. Kalau nggak dijorokin nggak terjun, Mbak. Betul banget. Memang harus gitu ya, harus dipepet gitu ya. The power, kalau sudah ketemu the power of kepepetnya baru maju. Ya alhamdulillah hampir 2 tahun belakangan ini saya banyak berkecimpung di ekoenzim, terutama karena kemarin kebetulan waktu di Batam itu dekat sama praktisi-praktisi ekoenzim Indonesia yang kebetulan memang praktisinya banyak dari Batam. Itu ketemu langsung sama beberapa kali ketemu langsung sama Bu Feratan, kemudian memang berguru langsung sama Bu Vera. Jadi beberapa kali juga dicemplungkan sebagai admin kelas-kelas gratis ekoenzim Indonesia gitu. Terus kelas berbayarnya juga ada di ekoenzim Indonesia. Itu terus habis gitu belajar di ARMP, jadi makin tahu tentang permakultur dan apa tadi Mbak, berkebun secara Belesa. Gitu. Jadi kalau nanti ini di materi sih saya lebih banyak pengalaman selama di Batam, karena selama di Bangil ini belum banyak bikin ekoenzim karena masih pindahan, terus ya gitulah. Jadi ekoenzim yang saya buat di sini 2 grup besar dan itu belum panen. Gitu. Oke, kita langsung aja ya. Ini sudah saya share slide-nya. Apa itu ekoenzim? Jadi ekoenzim adalah larutan zat organik yang dihasilkan dari proses fermentasi sisa organik segar, buah-buahan dan sayuran dengan gula merah tebu atau brown sugar, gula hitam atau molasses kering, dan air. Fermentasi selama 3 bulan. Warnanya coklat gelap, berbau asam manis, seperti khas hasil fermentasi. Biasanya dipakai cairan serbaguna yang biasa dipakai untuk rumah tangga, pertanian, juga bisa untuk peternakan dan lain-lain. Nah, ini penemu dan penyebar. Oke, yang menyebarkan maksudnya, yang pertama adalah Dr. Rosukon, dia yang menemukan ekoenzim 30 tahun yang lalu dari Thailand. Kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan dari FAO PBB atas penemuannya ekoenzim, terutama di Agriculture Association di Thailand. Kemudian Dr. Joan On yang berasal dari Penang, Malaysia, itu bergerak di Neuropathy dan Protection Family di Penang. Dia tertarik dengan ekoenzim, kemudian belajar ke Dr. Rosukon. Setelah itu mulai 2006 mulai menyebarkan mengajarkan tentang ekoenzim di Malaysia maupun di Cina, sampailah di Indonesia sampai sekarang. Kenapa ekoenzim itu begitu penting?
seperti kita tahu kalau ekoenzim itu berasal dari fermentasi bahan organik segar gitu, yang sudah tidak kita konsumsi seperti kulit buah atau sisa sayuran. Nah, sampah organik berupa kulit buah dan sisa sayuran itu kalau kita buang, kemudian dia terfermentasi spontan, akan menimbulkan gas metan. Gas metan itu 21 kali lebih ngeri efeknya dibandingkan dengan CO2 ke global warming. Kemudian ekoenzim itu cara paling tepat, menurut saya cara yang paling tepat dan optimal untuk mengolah sampah dapur. Ya, kemudian ekoenzim memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya itu proses fermentasi ekoenzim menghasilkan CO3 itu yang bisa mengurangi menghasilkan O3 atau ozon ya, yang akan mengurangi efek rumah kaca dan global warming. Nah, kira-kira inilah benefit yang bisa kita dapatkan dari ekoenzim yang kita hasilkan. Nah, ini yang rata-rata yang saya ceritakan itu yang sudah saya alami ya. Jadi benar-benar ekoenzim itu save money, karena dengan ada ekoenzim saya jadi tidak pernah beli karbol, tidak pernah berkurang beli dish soap sabun cuci piring, kemudian untuk pembersih kamar mandi juga sudah nggak pernah beli lagi. Kemudian ekoenzim ini awalnya dia lebih banyak digunakan untuk pemurnian air. Jadi beberapa kali saya baca jurnal, biasanya ya kalau kemarin itu yang saya baca itu dari India sama Malaysia, itu ekoenzim dipakai untuk pemurnian air atau memperbaiki grey water sebelum dipakai untuk di pertanian atau kebunan seperti itu. Kemudian ekoenzim juga bisa memurnikan udara gitu. Dia menghilangkan bau di udara. So, jadi macam-macam nanti fungsinya ekoenzim bisa kita bahas satu-satu di belakang. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuat gampang saja, rumusnya 10-1-3 atau biasanya 1-3-10. Satunya itu adalah gula. Gula di sini adalah gula merah tebu, diutamakan yang dari tebu ya, gula merah tebu. Kemudian 3 BO, biasanya kalau praktisi ekoenzim itu sebutnya BO. BO itu bahan organik gitu ya. Jadi bahan organiknya itu 3 bagian. Kemudian 10 bagian itu adalah air gitu. Cara membuatnya kita harus tahu dulu kapasitas wadah yang kita punya. Kemudian dari kapasitas wadah itu 60%-nya kita isi dengan air. Jadi misalnya kayak saya punya 8 liter, kapasitas wadahnya 8 liter, berarti 5%-nya adalah air. Kemudian satu bagian itu gula, itu berarti sekitar 500 gram itu isinya gula merah. Kemudian bahan organiknya 1,5 kilogram. Nah, kemudian ditutup rapat sampai 3 bulan baru kita panen. Nah, ini yang perlu di-take note. Kadang banyak bikin ekoenzim, apalagi kalau mengandalkan melihat dari YouTube, itu sering menggunakan botol air mineral bekas gitu. Itu tidak disarankan karena tutupnya kecil, jadi dia akan gampang sekali menggembung karena proses fermentasinya menghasilkan gas. Nah, itu bahaya, bisa meledak. Jadi gunakan tempat plastik yang penampangnya luas gitu, misalnya pakai toples atau pakai tong gitu. Lebih bagus lagi kalau ada dratnya, jadi tutupnya itu ulir gitu. Nah, itu lebih pas gitu ya. Kemudian organiknya yang dipakai adalah yang segar. Segar artinya belum melalui proses pemanasan, belum melalui proses pemasakan. Kulit buah atau sayur, sisa-sisa sayur. Layu boleh asal tidak busuk gitu ya. Takut kalau busuk ada larva atau apa segala macam yang nanti mempengaruhi proses fermentasinya. Kalau mau baunya segar itu pakai yang bahan yang beraroma harum. Kemudian sayur dan buah itu rasionya 20/80. Jadi 80% buah, 20% sayur. Soalnya kalau sayurnya lebih dari 20% nanti baunya jadi tidak harum lagi. Jangan menggunakan gula putih. Jadi ini memang sudah dari awal di penelitiannya Dr. Rosukon itu selalu menggunakan gula merah
tebu, atau kalau di sana biasanya disebut molasses kering gitu ya, gula merah yang berasal dari tebu. Jadi sangat tidak disarankan menggunakan gula putih karena nanti akan terlihatlah bedanya. Ekoenzim yang dari gula putih dan dari gula merah tebu itu efektivitasnya sangat jauh berbeda. Warna yang dihasilkan dari hasil fermentasinya coklat gelap. Nanti kalau misalnya kadang-kadang suka ada tutupnya nggak rapet, jadi masuk lalat, atau biasanya sih BSF ya, black soldier fly. Jadi ada maggotnya kadang di dalamnya itu pada saat proses fermentasi. Kalau digunakan untuk berkebun sih santai aja, biarin aja, nanti juga maggotnya itu mati sendiri. Hasil ekoenzimnya lebih bagus dipakai karena ada tambahan proteinnya di situ, lebih bagus dipakai untuk berkebun, untuk pupuk gitu ya. Kemudian kalau rasio sampah tidak mencukupi bisa dimasukkan secara bertahap. Jadi misalnya butuhnya 1,5 kilo, hari pertama adanya 500 gram, hari kedua adanya 700 gram, baru hari ketiga lengkap 150 kilogram gitu. Ya udah nggak masalah, dicicil seperti itu nggak masalah. Proses fermentasinya dihitung dari hari terakhir memasukkan sampahnya. Ya, teknik yang terakhir, ekoenzim tidak ada kadaluarsanya. Makin lama disimpan makin bagus gitu ya, makin bening makin bagus, makin terpisah dengan endapannya. Nah ini kenapa sih kok nggak boleh pakai gula putih? Ini hasil riset ala-ala emak-emak gitu ya, beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau melihat kandungannya itu gula merah tebu dibandingkan dengan gula aren dan dibandingkan dengan gula putih itu kalorinya berbeda, kandungan gulanya berbeda, mineralnya di gula merah tebu itu jauh lebih banyak, dan prosesnya kalau gula merah tebu itu biasanya alami, cuman dimasak, diuapkan airnya, diambil gulanya gitu aja. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ini yang sudah pernah pakai, saya yang sudah pernah pakai di rumah gitu. Biasanya saya pakai untuk mencuci atau merendam sayuran dan buah-buahan gitu. Jadi gambar pertama itu setelah saya cuci bersih gitu dari pasar, kemudian dicuci seperti biasa, pakai air mengalir atau pakai air bersih, kemudian saya rendam 45 menit. Itu tujuannya untuk menghilangkan bahan-bahan kimia yang menempel di sayur dan buah gitu. Jadi berdasarkan hasil laboratorium dari Dr. Joen waktu di share di Lokakarya waktu di Batam tahun 2019 itu, dengan merendam minimal 45 menit itu bisa menghilangkan hampir 73 atau 74% dari bahan-bahan kimia yang menempel. Nih ya, terus kemudian gambar ketiga itu setelah perendaman. Jadi bisa terlihat ya, kalau di sini bisa dilihat dari tampilan dari si sawi itu. Kalau tampilan dari mangganya memang dari awal sudah kisut gitu ya. Jadi direndam ekoenzim tidak membuat dia jadi segar kembali, hilang kisutnya. Tapi kalau di sawi itu dia dari sedikit layu jadi segar gitu. Itu kalau begitu dia kering, tiris gitu ya, masuk ke kulkas, walaupun 3 hari 4 hari di kulkas itu dipotek itu ya, dipatahin tuh bunyinya masih keras kayak gitu. Tuh. Nah ini untuk penggunaan untuk mengepel lantai, saya biasanya pakai 2 atau 3 tutup botol air mineral ekoenzim atau sekitar 10-15 mili itu dalam 1 ember. 1 embernya sekitar 6 literan lah ya. Nah itu biasanya saya rendam dulu 1 malam, baru paginya dipakai untuk nyuci. Nggak wangi, tapi nggak bau. Biasanya kalau kita pakai ngepel pakai karbol itu ya, hilang wanginya, kemudian baunya jadi asam, nggak enak gitu kan. Nah kalau pakai ekoenzim nggak ada bau-bau asam, itu nggak ada. Cuman memang dari awal nggak ada wanginya sih memang gitu ya. Kemudian untuk cuci baju, saya biasanya pakai 1 sendok takar, itu saya pakai baking soda, pakai soda kue.
bukan pakai deterjen. Kalau mau pakai deterjen sama aja sih, 2 tutup botol ekoenzim ditambah 1 sendok takar deterjen atau soda kue itu dengan air secukupnya. Kalau saya biasanya mesin cuci kapasitas 8 liter itu terisi separuhnya itu saya pakai 3 sendok takar soda kue ditambah 6 tutup botol ekoenzim. Kemudian saya pakai juga untuk membersihkan bak mandi. Kalau ini tergantung apa ya, kepekaan kali ya. Tergantung kita sih maunya yang seberapa kental makainya gitu ya. Kadang saya pakai 1:20, 1:50, kadang 1:200, tergantung suka-suka sih sebenarnya untuk membersihkan bak mandi gitu. Terus kalau untuk mencuci piring itu awal-awal saya pakai 1:1:1, jadi 1 bagian ekoenzim tambah 1 bagian dish-soap sabun cuci piring tambah 1 bagian air. Nah itu untuk dipakai nyuci. Tapi kadang-kadang saya juga pakai 1 atau 2 tutup botol air mineral ekoenzim ditambah 1 sendok makan sabun cuci piring tambah air 100 ml. Suka-suka sih nanti akan ketemu formulanya sendiri lah kalau sudah biasa pakai ekoenzim. Oh ya untuk sekilas kalau untuk cuci piring kadang saya ada cerita dari teman yang dia itu alergi gitu sama sabun cuci piring. Jadi selama ini katanya dia bilang cuka bisa mengurangi sakitnya atau apa ya, ngelupas gitu habis cuci piring. Jadi dia campur sabun cuci piringnya dengan cuka. Agak sedikit berkurang tapi habis cuci piring kadang masih perih dan masih ngelupas kulitnya. Kemudian dia ganti cukanya itu pakai ekoenzim, itu hilang sama sekali. Jadi tangannya sama sekali nggak perih dan nggak ngelupas gitu. Jadi untuk yang punya kondisi serupa bisa pakai ekoenzim untuk membantu cuci piring nggak sampai sakit gitu ya. Nah ini sebagai penyegar udara dia biasanya kalau saya pakai biasanya 1:1000 itu untuk semprot-semprot. Kemudian untuk mencegah penyumbatan wastafel atau WC itu biasanya saya pakai endapannya yang kayak di gambar kedua ini kan di bawahnya tuh kayak ada endapan ampas halus banget yang mengendap dari ekoenzim itu yang saya pakai untuk siram ke wastafel atau WC. Jadi yang tadinya buntu itu jadi lebih lega gitu. Atau kalau misalnya nggak punya endapannya itu, nggak punya ampasnya, bisa pakai 1:2 ekoenzim sama airnya. Kemudian untuk desinfektan atau membersihkan dan membasuh luka. Nah ini kalau untuk desinfektan ini sangat tidak disarankan memakai ekoenzim yang dari gula lain selain gula merah tebu gitu. Karena pernah ada kejadian pakai ekoenzim yang pakai molasses cair, pakai tetes tebu, itu jadi tambah gatal dan meradang gitu. Ada yang apalagi kalau pakai gula putih gitu. Jadi takutnya nanti nggak ini. Tapi kalau pakai yang gula merah tebu aman-aman saja. Ini tahun lalu waktu nyoba pakai ekoenzim untuk bersihin luka anak saya waktu sakit. Jadi biasanya kan kalau pakai betadine atau apa itu hasilnya kan keras gitu ya. Kulitnya jadi keringnya itu keras. Kalau pakai ekoenzim ini nggak keras gitu. Jadi nggak terlalu gatal di kulitnya itu. Itu pakai perbandingan 1:400. Kemudian pakai pengusir serangga sama kayak penyegar udara sih, tinggal semprot-semprot aja. Tapi biasanya kalau sudah ngepel pakai ekoenzim itu semut sama kecoa jarang datang gitu. Nah ini infografis ini muncul di awal-awal pandemi ya. Jadi ada untuk personal protection itu pakai ekoenzim 1:400 itu disemprotkan ke masker, baru dipakai maskernya. Pulang dari bepergian, maskernya langsung direndam pakai larutan ini juga 1:400 juga cukup, atau 1:200 juga boleh direndam dulu, terus dikucek, dijemur kayak gitu aja. Untuk kalau sudah kering dipakai lagi. Atau untuk hand sanitizer gitu, semprot ke tangan seperti kita pakai hand sanitizer biasa kayak gitu.
Jadi kita masuk ke apa sih hubungannya ekoenzim dengan kebun rumahan gitu. Jadi selama ini saya membuat ekoenzim hasilnya nggak cuma untuk keperluan rumah tangga atau cleaning, saya juga manfaatkan ekoenzim untuk kebun mungil saya waktu di Batam. Kalau sekarang udah jadi besar kebunnya lumayan gitu ya. Jadi sebenarnya ekoenzim itu bukan pupuk, tapi dia itu biokatalis gitu ya. Kalau untuk diaplikasikan ke tanaman dan atau ke tanah, dia membantu mengubah unsur hara jadi lebih mudah diserap oleh tanaman gitu. Jadi pupuk atau tanah yang subur itu masih tetap sangat dibutuhkan oleh tanaman. Ekoenzim itu cuma sekedar membantu. Jadi nanti di belakang akan tahu bagaimana bedanya yang pakai ekoenzim sama yang enggak. Kemudian saya juga pernah aplikasikan ekoenzim ini ke komposter saya. Dibandingkan yang pakai sama yang enggak itu, yang pakai ekoenzim yang saya semprotkan ke komposter itu biasanya saya pakai ini aja sih, ampas gitu kan ampas halus dari ekoenzim itu banyak banget. Jadi saya suka siramkan aja ampasnya itu ke komposter gitu. Komposternya jadi lebih cepat jadinya gitu, komposnya lebih cepat jadi panas terus gitu ya, komposnya itu suhunya tinggi terus. Nah ini aplikasinya. Jadi kalau ampas ekoenzim yang ampasnya yang dari sisa sayur dan buahnya itu saya biasanya langsung campur sebagai media tanam. Jadi 1 bagian ampas ekoenzim ditambah 5 bagian tanah hitam. Kalau di Batam tuh ya langsung dicampur. Kalau untuk media tanam yang baru gitu ya, tanaman yang masih kecil gitu untuk semai atau untuk bibit itu sebaiknya sih didiamkan 1 sampai 2 minggu gitu sampai dia nggak terlalu panas untuk tanamannya gitu ya. Itu kalau misalnya untuk tambahan tanah untuk tanaman yang sudah besar, habis dicampur terus langsung dikasihkan aja nggak ada masalah sih. Kemudian untuk ekoenzim yang diencerkan, saya pakai yang 1:1000 itu untuk semprot sama semprot tanamannya, batangnya, daunnya, sama siram tanahnya harian. Jadi pagi sore itu biasanya saya pakai 1:1000. Saya jarang pakai yang 1:200 untuk aplikasinya ini. Jadi biasanya sih cuma 1:1000 itu aja. Itu pun biasanya pakai air sisa rendaman buah sayur itu yang untuk merendam buah dan sayur itu kadang saya tambahin air, kadang suka-suka lah, kadang kayak gitu aja langsung disiramkan ke tanaman gitu. Terus kalau di Batam, kalau di sini saya nyuci masih belum pakai ekoenzim karena ekoenzim saya yang buatan di Bangil ini belum bisa panen. Bawa dari Batam juga nggak bisa banyak, jadi ekoenzimnya disayang-sayang gitu, nggak sembarangan dipakai. Jadi nyuci kemarin waktu di Batam saya nyuci pakai soda kue sama ekoenzim, itu air buangan dari mesin cuci itu yang saya pakai untuk siram-siram tanaman gitu. Tadi saya jarang banget pakai ekoenzim yang menyengaja bikin larutan 1:1000-nya ini. Jadi biasanya saya pakai yang sisa-sisa kayak gitu aja. Paling untuk ngusir hama itu 1:400 itu semprotkan ke kutu kebul itu ya. Tapi ini ekoenzim itu sebagai pengusir hama sih. Jadi kalau misalnya hamanya datang lagi ya memang tujuannya untuk mengusir bukan untuk membasmi ya. Kalau membasmi ya pakai yang biasanya pestisida nabati gitu atau pakai yang kimia itu. Kalau saya sih biasanya cuma semprot pakai ekoenzim. Kalau datang lagi ya semprot lagi kayak gitu. Nah ini percobaan sederhana yang saya lakukan untuk pengamatan dampaknya ekoenzim pada pertumbuhan tanaman. Kebetulan karena punyanya bayam Brazil yang bisa dikondisikan tingginya gitu ya, dari akar sampai daun itu hampir sama gitu. Ini ada 4 pot. Ini potnya kebesaran, ini nggak nemu pot kecil. Jadi fotonya harus panjang kayak gitu biar tercapture semua. Ini ada pot A, B, C, D gitu ya. Ekoenzim yang saya pakai adalah ekoenzim yang ekoenzim yang fermentasi pertama itu pakai bahan organiknya campuran
pokoknya campur-campur lah ya, buah sama sayur itu. Terus saya fermentasi kedua dengan lidah buaya. Jadi ini karena yang kemarin bawa dari Batam adanya ini ya, ini yang saya pakai itu. Pakai ekoenzim biasa nggak ada masalah sih, cuman saya nggak punya, jadi ya udah saya pakai yang ini aja. Kemudian tanah yang tidak subur itu untuk pot A sama pot B itu saya pakai tanah galian banana circle. Jadi kemarin bikin banana circle, tanahnya itu cenderung kayak lempung gitu ya, kayak agak padat, terus ada campuran kayak ada bekas kapur, bekas bangun rumah terus dibuang ke situ gitu. Jadi itu saya pakai sebagai tanah tidak subur. Kemudian tanah subur itu kemarin kebetulan dikasih teman media tanam, dia tanah dicampur dengan kotoran sapi sama sekam mentah. Kemudian saya tambah dengan kompos dan sekam bakar gitu untuk tanah suburnya di pot C dan D. Jadi yang atas itu foto yang paling kanan paling atas itu perbandingan, ya bisa dilihat tanah yang tidak subur sama yang tanah suburnya. Kemudian gambar yang di bawahnya itu bibit bayam Brazil yang saya pakai, usianya sama, tingginya juga rata-rata sama. Terus saya pakai mulsannya dari serpian daun jati. Oke. Kemudian, nah ini karena nggak bisa ini juga nggak bisa capture foto jadi satu, jadi saya bikin video aja untuk lebih jelas gitu ya. Jadi ini video pertama. Itu pengamatan di hari ketiga. Mohon maaf kalau videonya ada ini background-nya. Jadi pot A itu tanah tidak subur ditambah ekoenzim, bayamnya segar. Kemudian pot B itu tadi tanahnya tidak subur tanpa ekoenzim, bayamnya layu, padahal kondisi tanahnya lembab, tidak basah dan tidak kering. Jadi lembab cenderung tidak kering sama sekali, lembab banget gitu ya. Pot C pot C itu tanahnya subur ditambah ekoenzim, bayamnya segar. Kemudian pot D itu kebetulan hari pertama, hari kedua itu layu, bayam Brazilnya layu. Kemudian di hari ketiga itu malah tambah patah gitu. Jadi saya ambil, saya cabut, saya ganti dengan bibit bayam Brazil baru yang kira-kira tingginya sama dengan yang lain. Tuh. Tapi terus bayam Brazil yang layu itu pun saya tancepin di ujungnya gitu sih. Ini dilihat di pengamatan hari ke-15, bentar diulang lagi. Nah ini pengamatan di hari ke-15. Di pot A kelihatan ya ada tumbuh tunas-tunas baru, daun-daun baru. Kemudian di pot B belum ada nampak tumbuh tunas baru, tapi daun di paling bawah itu ada 2 daun yang kering dan rontok. Terus di pot C itu di bawahnya ada tunas-tunas baru juga dan kondisi bayamnya segar banget. Kemudian di pot D, nah ini yang patah itu saya tancepin, dia tumbuh juga dan lumayan segar. Bayamnya yang saya tancepin yang bayam baru itu kalau yang sebelumnya memang begitu ditancepin memang sudah banyak daunnya sih, jadi udah kelihatan daunnya banyak gitu ya. Tuh. Kemudian yang ini nah ini pengamatan pada hari ke-28 ya, videonya. Nah di pot A itu sudah banyak sekali daun-daun baru bermunculan yang dia lebih besar daripada pot B. Pot B-nya daunnya lebih sedikit dibanding pot A. Kemudian pot C daunnya yang paling banyak dibanding yang lain. Pot D itu juga banyak daunnya, tapi nggak sebanyak pot C. Jadi yang paling subur itu kalau bisa dilihat dari video ini ya. Pot A ini yang pakai ekoenzim ya, itu dibandingkan sama pot B yang kondisi tanahnya sama, itu daunnya lebih lebar daripada yang pot B yang tanpa ekoenzim. Nah pot C itu daunnya paling lebar di antara 4 pot yang lain, paling lebar dan paling tinggi dia. Ini kayak di gambar yang di sebelah kanan itu ya nampak hari pertama itu dia masih lebih
lebih panjang spidolnya daripada tanamannya. Di hari ke-28 dia sudah lebih tinggi daripada spidolnya. Dan ini di pot C ya, jadi banyak sekali daun-daun yang bermunculan dan dia kelihatan segar banget gitu. Dia paling banyak daunnya dan paling lebar dibanding dengan 4 pot yang lain. Jadi ya itu slide yang bisa saya sharing yang bisa saya share. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Oke, Mbak Erli sudah ya. Nanti sudah ada pertanyaan. Mbak Erli sudah mencatat tadi. Sepertinya sudah banyak sekali pertanyaan. Nanti akan direspon secara langsung oleh Mbak Erli setelah presentasi dari Mas Anam. Baik, untuk pemaparan yang kedua kita langsung dengar nanti presentasi dari Mas Anam. Sebelumnya saya berikan sedikit pengumuman lagi bahwa materi dari pembicara itu nanti bisa Bapak Ibu dapatkan dengan mengisi daftar hadir. Jadi silakan nanti link untuk daftar hadirnya akan dibagikan pada saat sesi tanya jawab. Terus kemudian termasuk tadi ada banyak yang bertanya mengenai bagaimana bisa bergabung atau berkolaborasi dengan ARMP. Nanti di formulir daftar hadir tersebut itu juga bisa didapatkan informasinya. Jadi silakan dan mohon untuk tetap bergabung sampai usai, sampai tuntas nanti untuk mendapatkan seluruh informasinya yang ditanyakan tadi.